Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Selamat jumpa kembali dalam konten pada kesempatan kali ini, sahabat dakwah mu'alaf Filtus Kristian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kembali menemani Anda dan menyajikan sebuah video yang berjudul kesamaan ajaran Kristen dengan Hindu. Ini ada tanda tanya ya, kesamaan ajaran Kristen dengan agama Hindu. Jadi ini tanda tanya ya, perlu dijawab ya, entah oleh mereka atau entah oleh kita ya. Ini hanyalah kajian semata ya. Jawaban yang benar adalah tentu dari mereka, begitu ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun disclaimer dulu gitu loh, bahwa setiap konten yang kami dapatkan itu sama sekali bukan konten editan kami, baik musiknya, baik gambarnya, baik suaranya, baik videonya. Itu sama sekali bukanlah kami yang mengedit atau mengarangnya, tetapi memang video atau gambar atau apa itu sudah ada dan beredar luas di media sosial, sehingga kami ambil dan kami sajikan kepada saudara menjadi bahan kajian, bahan renungan, bahan pertimbangan. Manakah Tuhan yang benar ya menurut ajaran masing-masing. Dan disclaimer kedua adalah jangan menganggap bahwa kami menyajikan video semacam ini adalah video hinaan, cercaan, nista atau membuat lelucon agama orang. Tidak sama sekali ya. Sekali lagi, ini hanyalah konten untuk mengedukasi ya, seperti itu ya. Dan bukan adalah editan kami ya. Nah, kecuali judulnya. Ini yang akan kita bahas, kesamaan ajaran Kristen dengan Hindu. Oke, itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya mengajak saudara-saudara untuk membahas ya kok membahas ya, untuk menopang dakwah kami, yaitu dakwah dalam hal hal ini ya. Kami membangun saat ini, kami membangun musola bina mu'alaf ya di sekitar kami ya. Untuk apa? Untuk pembinaan terhadap mu'alaf ya. Untuk pembinaan terhadap mu'alaf, agar mu'alaf yang masuk Islam itu bisa dibina ya dan menjadi muslim atau Islam yang kafah, yang tidak hanya ikut-ikutan masuk Islam, tapi begitu masuk Islam bingung ya. Tetapi kami berupaya membangun musola bina mu'alaf untuk apa? Untuk menampung, mewadahi mereka kaum mu'alaf untuk belajar tentang dinul Islam, tentang tauhid yang benar ya, ajaran yang benar, sehingga bisa move on dari ajaran lama dan insya Allah mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar tentunya ya, secara kafah ya. Dan nanti kita akan tampilkan nomor rekening kita, yaitu nomor akun admin kita ya, admin kami. Untuk bisa mendukung kami, silakan saudara-saudara dukung di nomor WA kami 085827807544. Sedangkan nomor rekening kami 3254010303215535. Atau Anda bisa scroll ke bawah di video-video kami yang lain, terdapat video dan juga nomor rekening yang tertera, yaitu nomor rekening admin kami. Kita langsung saja ya saudara-saudara, untuk membahas tentang kesamaan ajaran Kristen dengan ajaran Hindu ya. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, bagaimana tidak, kami akan tampilkan dulu videonya ya. Kami akan tampilkan dulu videonya yang menjadi latar belakang atau sabab musabab kenapa kami mengangkat tema ini ya, gitu loh. Ini dia videonya ya, kenapa kami mengangkat tema ini. Ini ya. Yesus melarikan diri ke Pakistan. Nah, selanjutnya itu pada Yesus umur 13 tahun. Lalu pada saat Yesus berumur 14 tahun,
Yesus lalu hidup di tengah-tengah orang Arya. Dan dia diminta untuk tinggal di bait mereka. Tapi dia menolak. Dia lalu pergi ke Kapernaum, di mana dia diterima dengan tangan terbuka oleh para pendeta Brahmin, yang lalu mengajar dia membaca dan memahami kitab Weda. Dan untuk mengajar, Wow, Yesus berarti belajar kitab Weda ya. Ini kata pendeta loh, pendeta Alfred Ezra Soru ya. Atau Ezra Alfred Soru ya. Entahlah bagaimana urutan namanya ya. Alfred Ezra Soru kah Ezra Alfred Soru, terserah. Ya, setahu saya dia pendeta Ezra Soru, itu aja ya. Jadi Yesus pergi ke tempat tadi, nanti kita putar lagi kalau nggak paham ya. Oke, dan mau belajar kitab Weda. Nah, itu bukan saya yang katakan kan. menyembuhkan dan mengusir setan. Ya, menyembuhkan. Yesus menghabiskan 6 tahun di sana untuk belajar dan mengajar di Kapernaum, di Raja Griha, di Benares, dan juga di kota-kota suci yang lain. Setelah itu, dia terlibat dalam konflik dengan para Brahmin dan ksatria. Para Brahmin ya, para orang-orang kasta imam-imam ya, begitu ya, kasta pendeta-pendeta atau pandita-pandita, pemangku-pemangku di agama Hindu, yaitu Brahmin ya, Brahmana, kasta Brahmana. Ini lanjut. Kasta imam dan kasta ksatria. Karena ternyata Yesus ini mengajarkan naskah suci kepada kasta bawah, yaitu kasta Waisa. Nah, karena ternyata Yesus mengajarkan naskah suci kepada kasta tadi ya, kasta bawah gitu loh, yaitu kasta yang tadi Sudra Waisa ya, Waisa tadi ya. Nah, apa sih naskah suci yang diajarkan Yesus? Lanjut. Yang terdiri dari petani dan pedagang, dan kasta Sudra, yaitu para pekerja. Dan para Brahmin ini mengatakan bahwa kasta Waisa hanya boleh mendengar Weda ketika festival. Dan kasta Sudra tidak boleh mendengar sama sekali, bahkan tidak boleh melihatnya. Nah, ternyata Yesus bukan berhenti karena larangan mereka, tapi dia masih terus berkhotbah menentang para Brahmin dan para ksatria. Dan semua itu berujung rencana para imam dan ksatria untuk membunuh Yesus. Nah, setelah sama ya di Pakistan juga ternyata. Ya, jadi tadi ke Pakistan ya, Yesus katanya ke Pakistan di awal video tadi, tapi terputus karena berapa detik baru tertampil ya, loading tadi ya. Dia ke Pakistan, tapi kan Pakistan ini baru terbentuk ya kan, berarti Pakistan yang dia maksud adalah India, karena India, Pakistan, Bangladesh, Nepal ya, itu sebenarnya adalah satu negara, itu negara India namanya, negara Hindustan ya, negara India ya. Ya berarti di India dong ya, berarti Pakistan belum jadi Pakistan waktu itu, belum merdeka dari Pakistan ya, dari jajahan Inggris atau India begitu ya, Inggris dan India atau apalah begitu ya. Pokoknya Pakistan belum ada karena Pakistan baru merdeka, belum lama ya. Lanjut. Yesus melarikan diri ke Pakistan. Nah itu kan Yesus melarikan diri ke Pakistan. Ya coba kita satu persatu. Selanjutnya itu pada Yesus umur 13 tahun. Nah, selanjutnya itu pada Yesus berumur 13 tahun. Karena memang umur Yesus itu yang tercatat di dalam Biblos itu hanyalah umur baru lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian 12 tahun. 13 sampai 29 tahun perjalanan Yesus dari 13 sampai 29 tahun. Silakan Anda cari dalam Biblos kalau ketemu, nggak ada. Ya ternyata menurut pendeta Ezra Soru, dia pergi ke Pakistan untuk belajar kitab Weda lalu mengajarkannya ya, bukan kepada, karena kalau dalam Hindu itu kan memang harus kasta Brahmana yang bisa mengajarkan. Jadi kitab Weda itu tidak sembarang diajarkan, termasuk diajarkan kepada kasta budak ya, atau kasta pekerja, itu nggak boleh ya, harus kepada kasta ksatria dan kasta imam-imam ya, kasta pemangku-pemangku begitu ya. Ini yang nggak boleh sebenarnya ya. Tetapi Yesus mengajarkannya, lalu akhirnya ini bukan kata saya ini ya, astagfirullah. Kata pendeta ya. Yesus paksa menentang para Brahmin ya, orang-orang Brahmana ya begitu, supaya tetap diajarkan, dan akhirnya di sana dia ternyata mau dibunuh juga di India ya. Sebenarnya salah kalau dibilang Pakistan. Pakistan baru muncul sekarang, jauh dari zaman Yesus. Di zaman Yesus belum ada Pakistan, baru ada Hindustan. Nah, atau yang dikenal dengan India ya. Oke, lanjut.
Coba kita simak baik-baik tanpa komentar saya. Pada Yesus, pada saat Yesus berumur 14 tahun, Yesus lalu hidup di tengah-tengah orang Arya. Dan dia diminta untuk tinggal di bait mereka, tapi dia menolak. Kuil dong. Dia lalu pergi ke Zegernaum, di mana dia diterima dengan tangan terbuka oleh para pendeta Brahmin, yang lalu mengajar dia membaca dan memahami kitab Weda, dan untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan. Yesus menghabiskan 6 tahun di sana untuk belajar dan mengajar di Zegernaum, di Raja Griha, di Benares, dan juga di kota-kota suci yang lain. Setelah itu, dia terlibat dalam konflik dengan para Brahmin dan ksatria, kasta imam dan kasta satria. Karena ternyata Yesus ini mengajarkan naskah suci kepada kasta bawah, yaitu kasta Waisa yang terdiri dari petani dan pedagang, dan kasta Sudra, yaitu para pekerja. Dan para Brahmin ini mengatakan bahwa kasta Waisa hanya boleh mendengar Weda ketika festival, dan kasta Sudra tidak boleh mendengar sama sekali, bahkan tidak boleh melihatnya. Nah, ternyata Yesus bukan berhenti karena larangan mereka, tapi dia masih terus berkhotbah menentang para Brahmin dan para ksatria. Dan semua itu berujung rencana para imam dan ksatria untuk membunuh Yesus. Jelas kan? Jadi Yesus itu ternyata tidak mengajarkan kitab selain ini ya, dalam keterangan ini tidak mengajarkan kitab suci yang sekarang dipercaya oleh para pengikutnya berarti ya, tetapi justru mengajarkan kitab Hindu, yaitu kitab Weda. Ya, dia belajar lalu mengajarkan itu. Nah, sehingga kita bisa berasumsi dong ada kesamaan. Wajarlah kalau kita bisa berspekulasi, wajar kalau ada kesamaan antara ajaran Kristen dengan ajaran Hindu. Tapi ya kita nggak boleh menghakimi atau menyatakan ini ya, karena agama orang kok kita malah masuk campur. Agama kita aja belum tentu sempurna pengamalan kita ya. Kita mengamalkan agama kita aja belum tentu becus kan, masa mau urus agama orang. Nah, kenapa kita bisa berspekulasi bahwa agama agama Hindu dengan agama Kristen itu sama, yaitu dari sistem atau prinsip teologisnya atau struktur ya gimana ya ya pemahaman isme atau pemahaman teologinya ya, yang mana orang Kristen itu Trinitas ya, yang mana orang Kristen itu meyakini atau konsep ketuhanannya adalah Trinitas ya, sementara yang yang dari Hindu itu Trimurti ya, jadi sama-sama satunya Trinitas, satunya Trimurti ya. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ya, sedangkan Trimurti itu Brahma, Siwa, dan Wisnu. Brahma pencipta ya, Wisnu pemelihara, dan Siwa perusak ya. Trimurti ya, jadi Brahma itu segala sumber, kemudian Wisnu itu kemudian diadakan oleh Brahma, kemungkinan begitu ya. Ini kita tidak boleh berteologis dengan keyakinan orang, tapi kan kayak begitu ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Nah, ini kan konsepnya seperti ini kurang lebih ya. Atau kalau tidak Anda Islam kalau Hindu seperti ini Trimurti, yang Kristen Trinitas ya. Atau ya kalau tidak setuju dengan yang tadi, ini bisa juga seperti ini misalnya ya, Allah Roh ya dalam bentuk burung, Allah Bapa ini yang pakai mahkota agak besar, dan Allah Anak yang pakai mahkota agak kecil. Itu Trinitas. Sedangkan Trimurti seperti ini ya, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti. Sama-sama memiliki memiliki konsep bukan monoteis tapi politeis ya, sama-sama memiliki konsep, tetapi memang mereka orang Kristen juga meyakini bahwa politeis dalam konsep Trinitas ini adalah semata-mata adalah esa gitu loh. Sama, mereka juga begitu ya, politeismenya mereka ini sama, satu Sang Hyang Widi Waca. Sang Hyang Widi itu cuma satu.
Tuhan Maha Kuasa itu cuma satu gitu loh. Jadi mereka ini seperti manifestasi atau Theostokos ya, prinsip Theostokos itu maksudnya pembawa-pembawa Tuhan atau perantara-perantara Tuhan yang kemudian dalam bentuk-bentuk lain begitu. Nah, gitu loh. Sama kan? Sama nggak? Sama nggak? Sama lah. Jadi ya kita berani dong berspekulasi bahwa ajaran Hindu dan ajaran Kristen sebenarnya sama. Bukan hampir sama, sama-sama Trimurti, sama-sama Trieka ya, yaitu Trimurti, dan Trieka yang kedua yaitu Trinitas, 3 dalam 1. Nih, sama nggak? Dikuatkan dengan pernyataan pendeta Alfred Esrasoru tadi, bahwa ya dia belajar memang di India gitu loh. Belajar kitab Weda. Nah, dari mana kalau Yesus sendiri belajar kitab Weda? Dari mana ajaran itu datang? Kalau bukan dari ajaran yang dipelajarinya dari bangsa Arya gitu loh. Dari dari Hindustan. Kan tepat dengan pernyataan pendeta ya, bukan saya yang menyatakan. Pendeta sendiri yang menyatakan, sehingga kita boleh berspekulasi bahwa ajaran Kristen dan Hindu itu sama gitu loh, sama-sama politeisme dengan konsep ketuhanan yang sama, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, Brahma, Siwa dan Wisnu, kan begitu. Nah ini dia nih. Jadi silakan berpikir sendiri keras-keras, saya nggak tanggung jawab dengan liarnya tanggapan Anda, dengan liarnya imajinasi Anda tentang tayangan ini ya. Intinya kita kembali kepada iman masing-masing dan tetap saling menghormati tentunya ya. Tetap saling menghormati ya. Perbedaan pandangan dalam keagamaan kita sikapi dengan dewasa dan secara teologis saja dan secara akademis saja. Ya, boleh kita kemudian menista, menghina ya. Sekali lagi jangan menista, apalagi di kolom komentar, jangan berkelahi di kolom komentar ya, apalagi mengeluarkan kata-kata nistaan kepada agama lain. Tidak boleh, tidak dibenarkan ya. Siapa kata ulama, siapa orang atau dalam sebuah hadis juga dikatakan ya, siapakah sesungguhnya orang-orang yang menghina Tuhan, menghina Allah atau menghina Tuhannya? Siapa? Sahabat. Ya, seorang yang menghinakan Tuhan orang lain, lalu orang lain itu membalas menghina Tuhannya, Robnya, ya kan begitu. Jadi dia balas gitu ya. Kita nggak boleh. Kita hanya bisa berspekulasi dari dari pernyataan dari pendeta Alfred Esrasoru bahwa Yesus itu pergi ke tanah Arya ya, ke bangsa Arya, yaitu ke bangsa Hindustan ya, ke Pakistan sana. Padahal di zaman Yesus belum ada negara Pakistan ya. Baru ada Hindustan ya. Jadi India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan lain-lain itu sebenarnya adalah satu negara dulu, kemudian pecah ya. Kashmir juga sekarang juga menjadi bahan rebutan ya. Ya seperti itu. Nah, Yesus belajar di sana, ngapain dia belajar Weda kan begitu. Nah, setelah pernyataan itu, maka sinkronlah dengan apa yang menjadi ajaran mereka, Trinitas. Trinitas adalah paham Trieka begitu ya, atau Triesa, 3 dalam 1 ya. Begitu juga dengan Trimurti ya, 3 dewa tapi dalam 1 Sang Hyang Widi Waca ya, Sang Hyang Widi. Itulah yang menjadi di dalam konten ini. Kira-kira benarkah ya? Benar nggak bahwa ajaran Kristen itu mengadopsi ajaran Hindu sesuai dengan pernyataan dari pendeta Esrasoru tadi, yang kemudian membuat kita berspekulasi, benarkah? Ini benarkah? Ya, Kristen diadopsi dari agama Hindu karena Yesus belajar dari kitab Weda dan mengajar pula di sana, mau dibunuh pula dia di sana. Kenapa? Karena dia mengajarkan bukan hanya kepada kasta Brahmana ya, kepada Brahmin, tetapi kepada kasta Sudra, kasta Waisa, juga diajarkan kepada seluruh manusia yang ada di Hindustan sana ya. Ya, itu yang menjadi bahan renungan kita. Tetapi benar atau tidak, kembali ke pendapat masing-masing. Silakan kita manuver untuk mencari data-data ini, menggoogling ya data-data ini, atau dari berbagai sumber multimedia manapun, supaya kita dicerahkan begitu ya.
Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala menetap dalam diri kita dan mudah-mudahan kita jadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian saya akhiri karena sudah 20 menit ya. Biasanya saya bikin 20, 15 sampai 20. Ini sudah 20 menit. Saya akhiri. Jangan lupa dukung terus dakwah kami dengan cara like, comment, subscribe, and share, dan juga kritik dan saran Anda tentu saja kami sangat perlukan untuk kemajuan daripada siaran dakwah kami. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.